bagaimana konsep ketuhanan di dalam agama Buddha? Ini sering sekali karena kita memang di dalam masyarakat selalu agama itu menciptakan Tuhannya. Tetapi agama Buddha jarang terdengar cerita. Sangat wajar kalau orang kemudian tanya, gimana ya ketuhanan di dalam agama Buddha? Dan repotnya kadang-kadang kita sebagai umat Buddha malah nggak ngerti. Kita juga bisa mengatakan gimana ya? Mungkin Sang Buddha ini Tuhannya. Nah, kalau sudah jawabnya Sang Buddha Tuhannya, wah ini jelas salah. Karena kalau Tuhan bisa dipatungkan, wah ini berarti berhala sungguhan. Ya, karena kan kita umat Buddha ini cenderung dikatakan penyembah berhala. Nah kalau sekarang Tuhannya ada bentuknya, ini berhala sungguhan. Padahal sebetulnya Sang Buddha bukan Tuhan. Sang Buddha itu guru. Jadi Sang Buddha itu adalah guru yang mengajarkan dharma, sehingga jelas bukan Tuhan. Nah kalau begitu Tuhannya bagaimana? Ada yang kemudian mengatakan, wah Tuhan di dalam agama Buddha tidak ada. Nah ini lebih parah lagi, tidak ada. Biasanya kalau saya dikatakan begitu, saya jawab, kalau ngomong Tuhan tidak ada, berarti ini perlu ditatar Pancasila. Kenapa demikian? Karena di dalam Pancasila Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, salah satu dari silanya, yaitu sila yang pertama, itu kan ada ketuhanan yang Maha Esa. Dan kalau ada ketuhanan yang Maha Esa, agama yang diakui ada 5, salah satunya agama Buddha. Jadi kalau orang mengatakan agama Buddha tidak bertuhan, wah ini dia, tatar Pancasila. Biar tahu bahwa agama Buddha itu termasuk salah satu dari agama yang diakui memiliki konsep ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau begitu, ketuhanan yang Maha Esa ini adalah diakui oleh pemerintah. Konsep ketuhanan agama Buddha diakui oleh pemerintah. Sekarang, apakah konsep agama Buddha itu tentang Tuhan? Kok tidak pernah ada umat Buddha yang sembahyang, Tuhan berilah saya sebagai umat Buddha rezeki, Tuhan berilah saya sebagai umat Buddha keselamatan. Kok tidak pernah? Nah, kita harus menjawab, selain konsep ketuhanan itu diakui oleh pemerintah, yang kedua, konsep ketuhanan setiap agama tidak sama. Apakah yang disebut tidak sama? Namanya masing-masing tidak sama. Tuhan ini dalam agama Kristen apa namanya? Siapa namanya Tuhan dalam agama Kristen? Ada yang Allah, ada yang Yesus sendiri diibaratkan sebagai Tuhan. Sebetulnya Tuhan dalam Kristen itu namanya Yehovah, Yahweh. Belum pernah dengar ya? Yahweh, Yehovah. Kalau dalam bahasa Alkitab sendiri Tuhan. Nah, tetapi di dalam agama Islam lain lagi. Apa? Allah. Nah, bahkan di sana dikatakan tiada Tuhan selain Allah. Jadi yang pakai kata Tuhan tadi malah salah. Karena dalam konsep yang satunya tiada Tuhan selain Allah. Kalau Hindu, Sang Hyang Widi, ada orang Bali di sini. Nah, Sang Hyang Widi toh. Nah, berarti kan 3.
Jadi nama semua agama tidak sama. Ada yang disebut Yehova atau Yahweh, ada yang disebut Allah, ada yang disebut Sang Hyang Widi. Nah, tentu sekarang umat Buddha juga boleh punya nama sendiri. Nah, apakah nama di dalam agama Buddha bukan Sang Buddha namanya, tetapi Nibbana atau Nirwana. Tuhan di dalam agama Buddha yang kita pelajari sebetulnya disebut Nirwana atau Nibbana. Nirwana atau Nibbana ini bukan surga. Karena banyak orang kalau umat Buddha meninggal didoain, mungkin Anda juga pernah mendoakan umat Buddha yang meninggal. Ada yang punya pengalaman mendoakan orang Buddhis yang meninggal? Siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang aja dari sekian puluh. Yang lain berarti belum pernah pergi ke orang meninggal. Atau umat Buddhanya di tempat yang lain ini mungkin awet-awet hidupnya, nggak ada yang meninggal semua ya. Di keluarga yang 6 ini tadi yang meninggal. Nah, kadang-kadang ada yang salah mengatakan demikian. Semoga almarhum atau almarhumah meninggal dan terlahir di Nirwana. Pernah Anda dengar itu? Nah, itu sebetulnya mereka menganggap Nirwana itu surga. Padahal Nirwana bukan surga. Surga di dalam agama Buddha sendiri punya, ada 26 surga. Nirwana ini bukan hanya umat Buddha yang salah, karena umat Buddha saja bisa salah, apalagi umat yang bukan Buddhis. Sehingga sering menganggap Nirwana itu surga, lalu membuat nama Nirwana foto. Itu saya kira banyak di kota Anda itu, foto Nirwana itu. Nirwana apa lagi? Resort, hotel. Nah, kalau orang itu tahu bahwa Nirwana itu Tuhan di dalam agama Buddha, takut pakai nama itu pasti. Coba, kan belum pernah ada tuh fotokopi Tuhan, restoran Tuhan, nggak pernah ada tuh, hotel Tuhan, nggak ada. Karena mereka tahu nama itu adalah nama yang paling tinggi di dalam agama yang lain. Tetapi Nirwana atau Nibbana, kalau orang tidak tahu bahwa itu yang tertinggi, dipakai Nirwana resort lah, restoran Nirwana lah, fotokopi Nirwana, sehingga akhirnya kacau balau. Nah, kita umat Buddha nggak pernah protes. Coba kalau yang lain, hotel Tuhan, besok dibakar tuh pasti hotelnya. Pindah tempat sudah rata sama tanah. Tapi hotel Nirwana kita seneng. Untung masih ada yang pakai kata Nirwana, padahal hotel mesum itu. Kita ya seneng sekali. Tidak protes, happy. Ya, kemarin saya pergi ke satu tempat di luar negeri, di sana ada Buddha Cafe. Nah, namanya Buddha, tulisannya ya persis Buddha, BUDDHA. Tapi kafe, dan di luar negeri ya jual minuman keras dan sebagainya. Ya itu, ya kita sama Buddha happy juga ada nama Buddha. Logonya sih bukan Buddha kita, logonya Buddha yang lain. Tetapi itu juga salah satu Buddha yang kita akui. Nah ini kan jadi repot. Nah demikian pula dengan Nirwana. Karena ketidaktahuan kita menganggap Nirwana ini sebagai surga, kadang kita lalu salah. Padahal Nirwana sebetulnya adalah konsep ketuhanan di dalam agama Buddha. Nah jadi nama semua agama Tuhannya namanya berbeda, tetapi masing-masing punya. Nah kemudian kalau dicocokkan dengan konsep yang pertama tadi, Tuhan itu kan diakui di dalam Pancasila Indonesia. Tetapi kenapa namanya bisa sama? Kok bisa berbeda? Padahal kan mestinya
ketuhanan yang Maha Esa kan namanya sama, gitu? Mestinya kan sama, tapi kenapa berbeda? Ada yang tahu? Karena sesungguhnya yang disebut di dalam Pancasila negara kita itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, bukan Tuhan yang Maha Esa. Tahu bedanya? Tuhan yang Maha Esa dengan ketuhanan yang Maha Esa. Tahu enggak? Samanira dan kesamaniraan sama atau lain? Nah, Tuhan dan ketuhanan sama enggak? Lain. Kalau Tuhan yang Maha Esa, Tuhannya satu. Tapi kalau ketuhanan yang Maha Esa, apa itu? Ketuhanan yang Maha Esa apa? Kesamaan sifatnya, ya toh? Ketuhanan kan sifat Tuhannya itulah yang esa. Tuhannya tidak esa. Karena ada satu ajaran mengatakan, karena demikian Allah cinta dunia, maka dikaruniailah anaknya yang tunggal. Sehingga barang siapa yang percaya akan mendapatkan hidup yang kekal. Nah, ini ada satu ajaran yang mengatakan demikian. Tetapi di sisi ajaran yang lain, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Bingung toh sekarang? Yang satu karena cinta pada dunia dikaruniailah anaknya yang tunggal. Di tempat yang lain Allah tidak pernah beranak dan tidak diperanakkan. Nah, ada perbedaan, tetapi konsep ketuhanannya itulah sebetulnya yang akan kita bicarakan persamaannya. Ya, oleh karena itu sekarang konsep ketuhanannya yang bagaimana yang perlu kita bicarakan, sehingga agama Buddha itu walaupun mempunyai nama Tuhan yang berbeda sama dengan agama-agama yang lain berbeda-beda, tetapi tetap diakui sebagai salah satu dari 5 agama di dalam dasar negara Republik Indonesia, yaitu sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apakah yang membuat diakui? Ada kesamaan antara Tuhan dari berbagai tempat itu. Sebetulnya bagaimana? Tuhan di dalam segala agama itu mempunyai 4 unsur yang sama, yaitu tidak terlahirkan, tidak tercipta, tidak menjelma, dan tidak bersyarat. Tidak terlahirkan, tidak tercipta, tidak menjelma, dan tidak bersyarat. Tadi ada kata-kata, karena demikian Allah cinta dunia, maka dikaruniailah anaknya yang tunggal. Apakah ini melahirkan? Oke lah kalau mau dikatakan melahirkan, tetapi Allah sendiri tidak pernah dilahirkan. Coba di dalam kitab suci mana ada yang mengatakan Allah terkandung oleh siapa? Atau bagaimana asal usul Allah? Di situ dikatakan Allah itu adalah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir, yang tidak ada ceritanya. Apalagi di satu tempat yang mengatakan Allah itu tidak terlahir dan tidak melahirkan, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu jelas sekali tidak diperanakkan. Berarti ada satu kesamaan antara Tuhan dari berbagai tempat, bahwa sesungguhnya konsep ketuhanan itu yang pertama, Tuhan tidak terlahirkan. Kalau di dalam bahasa kita, nirwana atau nibbana tidak terlahirkan. Nah, kemudian kesamaan yang kedua,
Selain tidak terlahirkan, Tuhan itu atau Nibbana dalam bahasa kita tidak terciptakan. Di tetangga dikatakan bahwa Tuhan itu menciptakan dunia. Tetapi kalau Anda ditanya atau mereka ditanya, siapakah yang menciptakan Tuhan? Mereka akan mengatakan, kamu dosa loh kalau orangnya gitu. Dosa besar kamu. Nanyakan Tuhan yang nyiptain siapa. Padahal kan orang mengatakan, ini alat tulis ini mesti ada yang nyiptakan. Yang nyiptakan siapa? Pabrik. Pabrik yang nyiptakan siapa? Yang punya modal. Yang punya modal yang nyiptakan siapa? Ya bapak ibunya. Bapak ibunya yang nyiptakan siapa? Ya kakek neneknya. Kakek neneknya siapa yang nyiptakan? Siapa lagi tuh? Buyutnya. Siapa lagi diikuti lahirnya lama-lama yang nyiptakan Tuhan. Tapi kalau ditanya lagi, yang nyiptakan Tuhan siapa? Tidak boleh tanya itu. Wah, nanti. Loh, semua orang katanya tadi ditanya ada yang nyiptakan. Semua benda ada yang nyiptakan. Kenapa jatuh temponya Tuhan kok nggak ada yang nyiptakan? Karena memang kesamaan di dalam semua unsur ketuhanan yang Maha Esa tadi, Tuhan tidak terciptakan. Tidak terlahirkan. Tidak terciptakan. Tidak menjelma. Nah, jadi Tuhan menjelma jadi naga, tidak ada. Tuhan menjelma jadi binatang, tidak ada. Jelmaan itu tidak ada. Dan yang lebih hebat lagi, selain tidak terlahirkan, tidak terciptakan, tidak menjelma, Tuhan itu tidak bersyarat. Apa contohnya tidak bersyarat? Coba kalau kita lihat di tetangga. Kan doanya salah satunya adalah Bapa kami yang ada di surga. Si A berdoa menyebut Bapa kami yang ada di surga. Si B, anaknya si A, nyebutnya apa? Nyebutnya kepada Bapa kami yang di surga apa? Hah? Hah? Udah dong. Si A menyebut Tuhan itu Bapa kami yang ada di surga. Si B, anaknya si A menyebut, masa ada doanya kakek kami yang ada di surga? Bapa kami yang ada di surga. Si C, anaknya si B alias cucunya si A, tetap Bapa kami yang di surga. Aneh tau? Kan mestinya kalau A ini tadi menyebut Bapa kami yang ada di surga, B anaknya A menyebut kakek kami yang ada di surga, C anaknya si B atau cucunya si A menyebut tongco atau kakek buyut yang ada di surga. Nah kalau si F cucu dari cucunya si C, apa coba nyebutnya? Leluhur kami yang ada di surga. Tetapi tidak loh. Semua tetap A, B, C, D, apa saja sampai yang lain-lain, tetap Bapa kami yang ada di surga. Kenapa? Karena tidak bersyarat. Jadi betul, karena tidak bersyarat. Kalau bersyarat, karena bapaknya menyebut bapak, maka anaknya harus menyebut kakek. Itu syaratnya. Anda kalau menyebut bapak dari bapak Anda, jangan menyebut bapak juga. Karena mesti nanti kakek Anda bingung. Kamu anaknya siapa? Anda harus menyebut kakek. Karena Anda di dalam kehidupan yang bersyarat. Tetapi Tuhan itu karena tidak bersyarat, bapak, kakek, nenek, dan semuanya pokoknya panggilnya tetap bapak. Bapak kami yang ada di surga. Nah, itu satu bukti tidak bersyarat. Karena Tuhan itu yang disebut di dalam agama Buddha Nirvana. Dia tidak bisa
disebut tua, tidak bisa disebut muda, tidak bisa disebut pria, tidak bisa disebut wanita. Ya, seperti sebutan Bapa kami yang ada di surga itu hanya sebutan aja. Jangan terus nanti kalau para wanita mengadakan protes, ini kan gerakan feminisme. Jadi harus ibu kami yang ada di surga dong. Itu hanya sebutan, jadi tidak menunjuk jenis kelamin tertentu sebetulnya. Nah, jadi ini tidak bersyarat. Tidak bisa tua, tidak bisa disebut tua. Kalau dari dulu bapak ya bapak, terus bukan berarti wah sekarang sudah tambah tua nih, mesti sudah ribuan tahun kok umurnya. Ya tidak juga, tidak tambah tua, tidak tambah muda, bukan pria, bukan wanita. Tak bersyarat itu alias tak terceritakan. Tidak bisa diceritain. Kenapa nggak bisa diceritain? Karena sebetulnya segala sesuatu itu tidak bisa diceritakan. Para Samanera menggunakan jubah apa? Coklat, kuning. Oke. Yang coklat siapa? Nah, yang kuning boleh lihat yang berwarna coklat. Yang coklat boleh lihat yang berwarna kuning. Lalu ceritakan warna coklat dan kuning itu kepada orang yang berada di luar. Coklatnya kan beda-beda nih. Coklat Anda dengan coklat saya juga berbeda. Kuning yang ini dengan kuning yang itu juga tidak sama. Tapi coba ceritakan. Apa perbedaan warna coklat Anda dengan coklat saya? Tua itu apakah coklat saya kumisan? Apakah coklat saya sudah tidak punya gigi? Apakah coklat saya sudah keriput? Gelap itu apakah karena tidak pasang lampu? Pekat itu apakah kurang cair? Bisakah Anda menceritakan beda warna coklat jubah Anda dengan jubah saya kepada orang yang tidak melihat perbedaan ini? Betul. Cerita tidak akan pernah bisa. Dan sebetulnya apapun juga sebetulnya tidak bisa diceritakan. Kecuali Anda bawa contohnya atau orang itu Anda suruh masuk. Ini loh bedanya. Coklat ini dengan coklat itu tidak sama. Tapi selama Anda hanya cerita saja tidak bisa. Anda tadi mengatakan, waktu saya tanya, jadi Samanera, jadi Upasika Atasila, enaknya? Enak. Enak itu apa sih? Enak itu konsepnya apa? Apakah seenak makan pagi? Apakah seenak istirahat malam? Apakah seenak jalan-jalan ke pegunungan? Apakah seenak duduk bermeditasi? Apakah seenak masakan yang bumbunya lengkap? Enak itu apa coba konsepnya? Bagaimana orang bisa ngerti perkataan Anda? Enak lo jadi Samanera. Ceritakan coba enaknya itu seberapa. Enak lo jadi Upasika Atasila. Ceritakan enaknya itu sampai di mana. Mampu nggak Anda cerita itu? Mampu nggak? Bisa nggak Anda cerita? Hah? Cerita bisa? Coba ceritakan enaknya bagaimana. Coba ceritakan enaknya bagaimana. Memperdalam berapa meter yang diperdalam tentang agama Buddha itu? Bagaimana coba? Cerita apa Anda? Yang gampang aja lah. Nasi, Anda makan nggak tadi pagi nasi? Ceritakan ya Pak rasanya nasi sama saya. Tawar sama roti tawar bagaimana? Ada asinnya sama garam kira-kira beda seberapa?
Anda makan kan nasi? Pernah makan belum? Nah, cerita. Gak bisa. Oh, makan sudah sering. Udah berapa tahun makan nasi? Masa cerita aja nggak bisa? Kalau cerita sama yang ikut makan bisa berarti. Sama yang ikut makan? Kalau sama yang ikut makan bisa. Gitu. Berarti kan apa yang kita omongkan tidak mewakili yang sesungguhnya. Iya kan? Ada rasa nasi aja nggak bisa menceritakan. Rasa enak menjadi sawanera atau menjadi upasika Pancasila nggak bisa Anda ceritakan. Sekarang bagaimana orang mau menceritakan Tuhan itu bagaimana? Tuhan itu maha ini, maha itu. Bisa itu diceritakan? Bisa nggak? Ya, tapi banyak orang mencoba untuk menceritakan. Dan Anda pun mendengar cerita itu, Anda juga manggut-manggut. Mestinya Anda lalu tanya, kamu bisa cerita Tuhan hebat sekali ya. Coba ceritakan rasa nasi sama saya. Kalau kamu bisa cerita rasa nasi, oke, aku percaya cerita Tuhanmu. Tapi kalau rasa nasi aja kamu nggak bisa cerita, waduh, memperdalam agama, 5 meter digali. Anda menggali agama selama 3-4 hari ini. Hah? Berapa meter? Katanya memperdalam, kan dia bisa tahu diperdalam, berarti kan tahu ukurannya. Dulunya belum dalam, sekarang tambah dalam. Sudah keluar airnya belum? Nah kan gitu. Itu, makin dalam kan galinya kan keluar airnya, kan bikin sumur. Nah. Jadi sebetulnya di dalam agama Buddha Tuhan menjadi tak terceritakan. Nibbana itu tak terceritakan. Tetapi bisa dibuktikan. Seperti yang tadi berkali-kali Anda sampaikan. Warna jubah ini tidak bisa dibedakan. Tidak bisa diceritakan bedanya. Kecuali orang itu datang dan melihat. Rasa nasi tidak bisa diceritakan. Kecuali orang itu datang dan merasakan. Nibbana, Tuhan di dalam agama Buddha, tidak bisa diceritakan kecuali datang dan buktikan. Istilahnya apa itu? Ehi pasiko. Ehi datang, pasiko melihat dan membuktikan. Ini sebetulnya dasarnya ehi pasiko. Datang dan membuktikan. Karena segala sesuatu sebetulnya kita tidak bisa menceritakan. Nah sekarang, jadi Tuhan di dalam agama Buddha punya nama yang berbeda. Karena yang di dalam Pancasila Buddhis atau yang disebut Pancasila Dasar Negara Indonesia, yang diakui adalah ketuhanan yang Maha Esa, bukan Tuhan yang Maha Esa. Karena kalau Tuhan yang Maha Esa menunjuk satu pribadi yang sama, tetapi sebetulnya ketuhanan yang Maha Esa, sifat-sifatnya yang sama. Sifat yang sama berbeda nama. Yang masing-masing tidak bisa diceritakan, tetapi bisa dibuktikan. Nah sekarang, bagaimana cara membuktikan nirwana atau nibbana Tuhan di dalam agama Buddha ini? Kalau kita melihat semua agama, sebetulnya Tuhan itu atau konsep ketuhanan mereka ada sesuatu yang sama yang disebut sebagai tujuan hidup. Kalau Anda membaca di koran, Anda akan melihat dengan jelas Tuhan itu menjadi tujuan hidup. Bacalah koran berita orang meninggal, maka di situ akan jelas telah dipanggil.
Tuhan. Telah pulang ke rumah Bapa. Nah, itu kan sebetulnya adalah merupakan tujuan. Dipanggil caranya bagaimana terserah. Pokoknya dipanggil. Pulang ke rumah Bapa. Kembali ke hadirat Tuhan. Hadirat itu depan. Makanya hadir datang depan. Telah kembali ke sisi Tuhan. Jadi ada yang pengen di depan, ada yang pengen di sisi, ada juga yang di pangkuan maunya. Belum ada yang mau di pundak, minta digendong. Tetapi di depan ada, di sisi ada, di pangkuan ada. Kembali ke rumah Bapak, ya ada, betul. Nah, jadi semua orang yang meninggal maunya kembali ke rumah Bapak, maunya berdekatan dengan Tuhan. Demikian pula seorang umat Buddha sebetulnya tujuan akhir seorang umat Buddha dalam mencapai nibbana sebagai tujuan akhir perjalanan kehidupan lahir kembali yang cukup panjang. Nah, sekarang bagaimana mencapai konsep ketuhanan di dalam agama Buddha? Kalau saudara-saudara mempelajari yang di tempat lain, konsep ketuhanan itu bakal tercapai kalau seseorang sudah meninggal. Seperti yang tadi saya sebutkan, kalau Anda membuka di koran berita duka, kembali ke hadirat, kembali ke sisi, ke rumah, ke pangkuan. Artinya itu adalah orang yang sudah meninggal. Tetapi Tuhan di dalam agama Buddha yang disebut nirwana, ini punya kelebihan. Nibbana atau nirwana ini bisa dicapai bukan ketika orang sudah meninggal saja. Tetapi nibbana atau nirwana ini bisa dicapai ketika manusia masih hidup. Sang Buddha setelah bermeditasi 6 tahun lamanya sebagai seorang bodhisattva atau Sakya Muni. Sakya adalah bangsa, Sakya Muni adalah pertapa. 6 tahun lamanya sebagai pertapa, mencapai kesucian pada saat Waisak. Pada saat itulah Pangeran Siddhartha Gautama menjadi Buddha, mencapai konsep ketuhanan di dalam agama Buddha yang disebut Nibbana. Jadi Anda harus mengerti dengan baik, Nibbana itu bukan dicapai ketika manusia sudah meninggal saja, tetapi masih hidup pun Nibbana itu bisa dicapai. Maka Nibbana ada 2 pengertiannya. Yang disebut Saupadhisesa Nibbana, atau Nibbana yang masih punya sisa. Saupadhisesa Nibbana. Apakah Nibbana yang bersisa? Ketika orang itu masih hidup, dia telah mencapai Nibbana. Sisanya itu ya sisa badan jasmani ini. Seperti Pangeran Siddhartha pada saat Purnama Cidi di bulan Waisak mencapai Nibbana. Nibbananya adalah Saupadhisesa Nibbana. Kemudian selama 45 tahun Sang Buddha mengajar Dharma, Sang Buddha ini tetap di dalam situasi pencapaian ketuhanan di dalam agama Buddha, tetap di dalam konsep Saupadhisesa Nibbana. Dan pada saat Sang Buddha wafat, mencapai konsep ketuhanan yang Anupadhisesa Nibbana. Nibbana yang sudah tidak ada sisa lagi. Karena jasmaninya sudah tidak ada lagi.
Nah, dari istilah yang sa-upadisesa nibbana dengan an-upadisesa nibbana, jelas sekali bahwa konsep ketuhanan yang Maha Esa di dalam agama Buddha yang disebut nibbana atau nirwana ini bisa dicapai ketika manusia masih hidup. Ini kelebihan agama Buddha. Karena tidak harus orang meninggal baru mencapai Tuhannya. Kalau meninggal baru mencapai Tuhannya, yang ngomong kembali ke pangkuan, dipanggil dan sebagainya, itu kan yang ngomong kan yang hidup. Ya kan? Apa yang meninggal ngomong sendiri? Apa benar meninggalnya itu dipanggil? Apa benar meninggalnya sudah sampai di sisi? Apa benar meninggalnya sudah sampai di rumah? Tidak diketahui. Ya kan? Itu kan hanya dipercayai. Sama dengan menjadi samanera. Apa menjadi upasika atasila. Anda kepingin. Saya kepingin jadi samanera. Banyak orang kan seneng kalau ketemu samanera, ketemu biku kan seneng. Anda termasuk seneng nggak ketemu biku, ketemu samanera? Seneng dong. Anda juga senang ketemu biku, ketemu samanera, para upasika ini? Senang. Tapi nanti kalau disuruh jadi biku sendiri, kalau disuruh jadi biku sendiri, wah, jawabnya nantilah kehidupan yang akan datang lah. Ya, kalau kehidupan yang akan datang Anda jadi manusia. Kalau jadi kucing, belum pernah ada loh kucing jubahan. Nggak ada. Tapi banyak yang selalu begitu. Sudah jadi samanera 3 hari saja, nggak kuat. Pulang. Ada nggak teman Anda yang pulang? Nah, karena nanti kalau ditanya, bagaimana? Mau lagi? Itulah kehidupan yang akan datang. Jadi kucing baru tahu susahnya. Lu lahir sebagai manusia kan susah. Nah, saudara-saudara, jadi sebetulnya orang mengharap dia lahir atau setelah meninggal ini mencapai Tuhannya, itu hanya harapan manusia. Tetapi sekarang di dalam agama Buddha, nibbana atau konsep ketuhanannya ini bisa dicapai ketika manusia masih hidup. Sehingga seperti Anda yang sekarang alami, Anda masih hidup, Anda jalani samanera sekuat yang Anda bisa. Kalau bisa terus, kalau enggak ya paling enggak sudah ada pengalaman selama 2 minggu. Ini sebetulnya yang kita jelas bisa rasakan di dalam kehidupan ini. Demikian pula nibbana bisa kita rasakan dalam kehidupan ini. Caranya bagaimana? Kalau tadi kita harus membuktikan, datang dan buktikan, ehi pasiko. Nibbana ini juga harus di ehi pasiko. Kalau kita membedakan warna jubah orangnya dipanggil, supaya melihat bedanya warna coklat kita masing-masing. Untuk membedakan rasa nasi orangnya disuruh makan nasi, maka untuk merasakan nibbana, mencapai nibbana konsep ketuhanan yang Maha Esa dalam agama Buddha, orangnya disuruh melaksanakan jalan mulia berunsur 8. Karena sesungguhnya nibbana adalah hasil pelaksanaan jalan mulia berunsur 8. Pada saat Sang Buddha akan wafat, pernah ditanya oleh muridnya, apakah setelah Sang Buddha wafat nanti orang sucinya menjadi habis di dunia? Sang Buddha memberikan jawaban, selama seseorang atau selama dunia ini masih ada yang melaksanakan jalan mulia berunsur 8, maka sesungguhnya dunia tidak akan pernah kekurangan orang suci. Nah, sekarang berarti siapa saja yang melaksanakan jalan mulia berunsur 8, ia akan mencapai nibbana di dalam kehidupan ini pula.
Apakah jalan mulia berunsur 8? Saya beberapa kali menyebut jalan mulia berunsur 8, bukan menyebut 8 jalan utama. Banyak sekali terjemahan buku-buku, banyak sekali pengertian-pengertian yang diberikan di dalam masyarakat, termasuk mungkin Anda yang para guru agama, sering menyebut 8 jalan utama. Salah. Karena kalau 8 jalan utama, berarti Anda boleh pilih salah satu. Karena 8 jalannya, tujuannya mencapai nibbana, Anda boleh pilih. Oh, saya mau sama-sama dia aja, meditasi yang benar, samadhi yang benar saja. Atau saya mau lewat samawata, ucapan yang benar aja jalurnya. Tidak bisa. Dia bukan 8 jalan utama, tetapi jalan mulia berunsur 8. Jadi jalannya cuma satu, terdiri dari 8 unsur. Samadhi sama sangkapa, pandangan benar, pikiran benar. Sama wajah, sama kamanta, sama ajiwa. Ucapan benar, perbuatan benar, mata pencaharian benar. Sama wayamu, sama sati, sama samadhi. Daya upaya benar, konsentrasi yang benar, dan samadhi yang benar. Jalan mulia berunsur 8. Jalannya satu, unsurnya 8. Nah, jadi jalan mulia berunsur 8 ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu pandangan benar, pikiran benar. Kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua terdiri dari 3, yaitu ucapan benar, perbuatan benar, dan mata pencaharian benar. Kelompok yang ketiga, daya upaya benar, konsentrasi benar, dan samadhi benar. Ini ada 8. Nah, kemudian orang sering menggabungkan atau orang sering mengkelompokkan dengan ini adalah samadhi, ini adalah panya atau kebijaksanaan yang terdiri dari pandangan benar dan pikiran benar. Kemudian ucapan, perbuatan, mata pencaharian yang benar ini sering disebut sila. Kemudian daya upaya, konsentrasi, dan samadhi yang benar ini disebut samadhi. Nah, salahnya di mana sekarang? Orang sering menerangkan bahwa jalan mulia berunsur 8 ini adalah sila, samadhi, panya. Mungkin Anda pernah mendengar dari guru-guru agama Anda. Mungkin Anda pernah menerangkan itu sendiri. Oh, jalan mulia berunsur 8 itu sila, samadhi, panya. Pernah Anda dengar itu? Padahal sebetulnya apa? Panya, sila, samadhi. Karena orang nggak mengerti, dibalik. Itu sama dengan menjadi Buddha baru. Sang Buddha saja kasih. Itu kan Buddha baru nanti jadinya. Iya kan? Loh, sekarang bagaimana? Memang ceritanya mestinya sila sama dipanya, karena panya adalah hasil. Kebijaksanaan ini adalah sebagai hasil dari pelaksanaan sila dan meditasi. Tetapi sebetulnya tidak begitu. Manusia pada mulanya, dia mempunyai pandangan benar dan pikiran benar ini sebagai teori. Seperti yang sekarang Anda alami, Anda ini sebenarnya baru belajar teori. Pandangan tentang 4 kesunyataan mulia misalnya, pandangan yang benar tentang 4 kesunyataan mulia, itu adalah teori. Anda nanti mungkin di dalam salah satu mata pelajaran Anda diterangkan 4 kesunyataan mulia sebagai pokok dasar ajaran Sang Buddha, itu baru teori. Pikiran
pikiran yang benar, hilang dari ketamaan, hilang dari kebencian, hilang dari kegelapan batin. Itu baru teori. Dari teori Anda yang sudah Anda miliki, yang merupakan panya, yang disebut logia panya. Logia panya itu adalah kebijaksanaan yang bersifat duniawi alias teoritis. Anda mulai praktek menjalankan sila. Anda berusaha mengembangkan 3 unsur lain dari jalan mulia beransur 8, yaitu ucapan benar, perbuatan benar, dan mata pencaharian benar. Kenapa Anda mau menjalani ucapan benar, perbuatan benar, dan mata pencaharian yang benar? Karena Anda sudah mulai mengerti, punya pandangan yang benar dan pikiran yang benar tentang bagaimana mengatasi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Sehingga Anda sekarang menjadi samanera, Anda menjadi upasika atasila, bukan karena ngawur-ngawur, bukan karena iya aku suka-sukanya sendiri lah, aku nggak tahu apa-apa, pokoknya aku masuk. Salah. Anda sudah mulai mengerti teorinya, maka Anda baru mau menjalankan. Kalau nggak tahu teorinya, untuk apa Anda lakukan? Nah, setelah Anda berusaha menjalankan ucapan yang benar, mengurangi kebohongan, kata-kata yang menyakitkan, dan lain sebagainya, perbuatan yang benar, Anda mulai juga kerjakan perbuatan-perbuatan yang menghindari keburukan, menambah kebaikan. Kemudian juga mata pencaharian yang benar, Anda berusaha menghindari beberapa pekerjaan yang sebaiknya tidak dilakukan oleh para upasaka maupun upasika, yaitu yang biasanya berhubungan dengan pembunuhan, ya, yang berhubungan dengan pelanggaran sila dan sebagainya. Anda sebetulnya mulai mengendalikan diri. Sebetulnya melaksanakan sila itu adalah latihan untuk mengendalikan diri. Tidak membunuh. Mungkin bagi Anda hal itu adalah normal. Saya tidak pernah membunuh manusia, betul. Tetapi pelaksanaan sila Buddhis, tidak membunuh, mencuri, melanggar kesusilaan, bohong, dan mabuk-mabukan, bukan hanya berhubungan dengan manusia. Saya tidak pernah membunuh manusia, tapi nyamuk, kecoa, saya hajar semua. Semut juga saya hajar semua. Lah ini konsep yang keliru. Kenapa saya membunuh nyamuk, kecoa, dan semut? Karena saya punya rasa tidak suka. Coba nyamuk, baru meditasi, wah, itu nyamuk sulit untuk dijadikan objek meditasi. Kalau suara air gemericik jadi objek meditasi, gampang. Tapi kalau suara nyamuk dijadikan objek meditasi, wah, kebencian yang muncul. Jadi akhirnya tepok nyamuk keras-keras. Nah, akhirnya teman-temannya kaget. Niatnya apa sebetulnya? Niatnya ingin melakukan pembunuhan. Tetapi kita yang telah melaksanakan sila, yang berusaha melakukan perbuatan yang benar, kita berusaha menghindari pembunuhan. Sebetulnya untuk apa? Untuk mengatasi kebencian. Yang kalau tadi di dalam pikiran yang benar adalah pikiran yang terbebas dari kebencian. Mampu nggak saya tidak benci dengan nyamuk? Mampu nggak saya tidak benci dengan kecoa? Mampu nggak saya tidak benci dengan semut? Karena ini yang Anda temui dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tidak membunuh manusia gampang sekali, karena kita sebagai orang yang biasa jarang kemungkinan untuk melakukan itu. Tetapi kalau membunuh nyamuk, kecoa, dan semut, itu sangat gampang. Di kamar Anda pun tentu akan banyak semut. Anda lihat dalam diri Anda, pengen nggak saya mencat semut ini? Di dalam kamar Anda mungkin Anda juga nyamuk. Pengen nggak saya tepok nyamuk ini? Kalau Anda masih menoleh kepada orang lain lalu oh, tidak ada yang lihat, pencet aja nyamuknya, pencet aja semutnya. Berarti Anda belum
bisa melaksanakan sila dengan baik, berarti Anda bukan muncul dari dalam keinginan mengurangi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Nah, sebenarnya sila ini adalah latihan. Latihan mengurangi ketamaan, mengurangi kebencian, mengurangi kegelapan batin. Nah, orang yang telah menjalankan sila yang secara fisik ini mengurangi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin, dikembangkan lagi di dalam samadhi yang terdiri dari 3 unsur yang lain, yaitu daya upaya yang benar, konsentrasi benar, dan samadhi benar. Nah, daya upaya yang benar ini sebetulnya adalah pada saat kita bermeditasi, kita mencoba merenungkan di dalam diri kita, apakah hal-hal positif yang pernah saya miliki sehingga saya bisa meditasi dengan baik. Saya bisa tenang. Apa ya yang pernah saya miliki? Kalau dulu saya meditasi bisa tenang. Cari sebabnya. Coba kembangkan di masa yang sekarang. Supaya meditasi Anda semakin meningkat. Sebaliknya, Anda juga punya kekurangan. Meditasinya lemah. Cari sebab. Kenapa ya saya kalau meditasi kok sulit, konsentrasi. Saya kok ngantuan. Saya kok nggak bisa terfokus pikirannya. Cari sebab. Kemudian diatasi di masa yang akan datang. Sehingga akhirnya kekurangan kita di masa lampau kita perbaiki di masa yang sekarang. Sebaliknya kelebihan di masa lampau kita tingkatkan di masa sekarang sehingga meditasi makin meningkat. Kemudian juga kita boleh bertanya kepada orang lain. Kamu kalau meditasi bagaimana? Wes saya enak. Oh enak meditasi. Caranya bagaimana supaya kamu bisa nyaman bermeditasi? Kita boleh belajar kepada orang lain karena kita mungkin belum punya kemampuan seperti itu, kita tiru. Nah, kita tiru kemudian kita coba. Kalau dia bisa, kenapa aku nggak bisa? Nah, lalu kita kembangkan. Sebaliknya juga ada teman-teman kita yang kurang berhasil bermeditasi. Kita tanya juga sebabnya. Kenapa kamu kok sulit bermeditasi? Oh, gini. Kita walaupun nggak punya, kita hindari kemampuan itu. Jadi, daya upaya yang benar ini berbeda dengan mata pencaharian yang benar. Kalau mata pencaharian yang benar ini adalah untuk kehidupan Anda. Jadi bagaimana mencari atau mempertahankan kehidupan. Sedangkan daya upaya yang benar sebagai unsur yang keenam ini adalah bagaimana meningkatkan kualitas meditasi kita, melihat kelebihan yang kita miliki tingkatkan, melihat kekurangan yang kita miliki perbaiki, melihat kelebihan orang lain kita ikuti, melihat kekurangan orang lain kita hindari. Ya, inilah yang disebut daya upaya yang benar. Kemudian konsentrasi yang benar sebetulnya ini nanti adalah termasuk yang di dalam vipassana. Jadi kita mencoba mengembangkan kekuatan konsentrasi kita untuk melihat segala sesuatu yang kita ucapkan, menyadari apa segala sesuatu yang kita ucapkan, menyadari segala sesuatu yang kita kerjakan, dan menyadari segala sesuatu yang kita pikirkan. Kemudian samadhi yang benar ini adalah pencapaian jhana atau samatha bhavana. Ya. Nah, jadi kalau kita sudah bisa mengembangkan samadhi dalam samatha dan vipassana ini, maka tercapailah yang disebut lokuttara-panya. Jadi sebetulnya jalan mulia berunsur 8 ini terdiri dari panya atau kebijaksanaan yang terdiri dari 2 unsur, yaitu pandangan benar dan pikiran benar, yang masih bersifat teori, kemudian kita kembangkan menjadi sila yang terdiri dari ucapan benar, perbuatan benar, dan mata pencaharian benar. Kemudian kita kembangkan ke samadhi yang terdiri dari 3 unsur, daya upaya benar, konsentrasi benar, dan samadhi yang benar, yang kalau kita kembangkan kembali ke panya, yaitu kebijaksanaan yang bersifat lokuttara atau yang mencapai nibbana atau konsep ketuhanan yang Maha Esa di dalam agama Buddha tadi. Jadi sebetulnya nibbana ini bisa dicapai ketika manusia masih hidup.
Ya, jadi kita bisa membuktikan kebenaran dharma itu, ehipasiko itu ketika manusia masih hidup. Nah, jadi kalau dulu mengatakan sila sama dipanya, Jalan Mulia Berunsur 8 itu sebetulnya masih kurang lengkap. Karena sebetulnya dia dari panya, sila, dan samadhi, dan panya kembali. Nah, sekarang Tuhan Yang Maha Esa ini, yang merupakan nibbana, atau yang kita istilahkan dengan nibbana, yang merupakan pencapaian Jalan Mulia Berunsur 8, memang berbeda dengan ketuhanan di tempat lain. Kalau di tempat lain, bisa dimintain. Oh Tuhan, saya minta rezeki, saya minta selamat, saya minta apa lagi? Sehat, jodoh, ya, umur panjang, sehat. Nibbana atau nirwana ini tidak bisa kita mintain. Nah, tetapi umat Buddha bukan berarti tidak boleh meminta. Karena saya kira umat Buddha juga sama, tetap punya harapan, tetap punya permintaan. Tetapi sekarang bagaimana caranya? Di dalam Dharma sebetulnya kuncinya adalah hukum karma. Menanam padi, tumbuh padi, menanam jagung, tumbuh jagung. Kalau Anda ingin memanen mangga, tanamlah mangga. Kalau Anda ingin mendapatkan pepaya, tanamlah pepaya. Jadi, sekarang Anda ingin apa? Kalau Anda ingin umur panjang, tanamlah umur panjang juga. Bagaimana caranya? Nah, kalau ada orang sakit, Anda boleh bantu. Ya, karena membantu orang sakit adalah termasuk menambah umur panjang. Nah, dengan membantu itu kemudian Anda bertekad, semoga dengan kebaikan yang saya lakukan ini membuahkan kebahagiaan dalam bentuk umur panjang atau sehat. Setiap kali Anda berbuat baik, Anda boleh mengucapkan tekad seperti itu. Jadi seorang umat Buddha tidak meminta, tetapi seorang umat Buddha merumuskan buah kebaikan yang dia lakukan sesuai dengan harapan. Contohnya seperti apa? Di dalam Etawata. Akasata Cabunata Dewa Naga Mahidika Punyang Tang Anumoditwa Cirang Rakantu Indonesia. Cirang Rakantu Loka Santi, Cirang Rakantu saya sendiri. Ya kan? Itu kan semoga semua makhluk yang di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang berkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, semoga melindungi saya sendiri. Ya kan? Nah, Anda kan punya permintaan, kenapa Anda tidak masukkan di situ? Sehingga Anda bisa mengucapkan tekad, karena kita tidak bisa bahasa Pali daripada nyusunnya malah salah. Lebih bagus mengucapkan dalam bahasa Indonesia. Semoga dengan kebaikan yang sudah saya lakukan sampai hari ini akan membuahkan kebahagiaan dalam bentuk kesehatan, kekuatan, panjang umur, apa saja. Masukkan di situ. Jadi kita umat Buddha bukan diajari meminta-minta. Karena kalau meminta itu, kita hanya mengharapkan belas kasihan. Tetapi kita umat Buddha diajarkan untuk menanam dahulu. Tanam padi, tumbuh padi. Kalau sekarang saya ingin kesehatan, tanamlah kesehatan kepada makhluk yang lain. Teman kita sakit, bantu pijitin, antar ke rumah sakit. Itu sebetulnya kita bisa tekadkan. Semoga dengan kebaikan ini membuahkan kebahagiaan dalam bentuk kesehatan. Cara-cara seperti ini, karena itu di dalam kehidupan Anda, apa yang Anda inginkan, lakukanlah itu kepada orang yang lain dulu. Kalau Anda sudah bisa melakukan kepada makhluk yang lain, orang yang lain, maka karma baik Anda akan kembali pada diri Anda sendiri. Nah, dengan demikian seorang umat Buddha cara memintanya menjadi lebih enak, lebih mantap, dan kalau tidak terkabul, yang disalahkan bukan agama Buddha.
Wah, saya sudah sembahyang kepada Sang Buddha sampai jidat saya hitam, dengkul saya sudah hitam semua. Kok nggak terkabul-kabul, saya kok masih sakit-sakitan. Wah, Sang Buddha nggak denger nih. Saya perlu teriak. Oh, sehingga pagi-pagi teriak-teriak di depan patung Sang Buddha. Oh, malah tetangga yang bangun. Lalu bagaimana sekarang? Nah, kalau kita sekarang sudah merumuskan, semoga dengan kebaikan yang sudah saya lakukan membuahkan kebahagiaan dalam bentuk seperti yang saya harapkan. Kalau tidak terkabul, berarti saya masih kurang kebaikannya. Berarti bukan Sang Buddha yang salah, sayalah yang kurang kebaikannya, sehingga saya harus menambah kebaikan saya lagi, menambah lagi, sehingga kita akan selalu aktif untuk berbuat baik demi menyusun masa depan kita sendiri. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, sekarang sebagai satu ringkasan dari apa yang kita telah bahas pada pagi hari ini, bahwa sebetulnya konsep ketuhanan agama Buddha itu ada. Jadi kalau Anda ditanya, apakah agama Buddha punya Tuhan? Ada. Jangan mengatakan tidak ada. Loh, apa buktinya ada? Karena di dalam Pancasila negara Indonesia, agama Buddha merupakan salah satu agama yang diakui di dalam ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, nama yang digunakan di dalam ketuhanan yang Maha Esa menurut agama-agama yang lain pun berbeda. Demikian pula dengan agama Buddha. Ada yang namanya Yehova, ada yang namanya Allah, ada yang namanya Sang Yang Widi. Demikian pula agama Buddha menggunakan nama Nibbana atau Nirwana. Nah, ya. Waktu itu yang Budayana kan bikin konsep Sang Yang Adi Buddha ya. Ya, ada juga yang di sana menggunakan nama Sang Yang Adi Buddha, tetapi kita tidak menggunakan demikian karena kita berdasarkan apa yang tertulis di dalam Tripitaka atau Tipitaka, kitab suci agama Buddha kita, konsep itu tidak ada. Sehingga kita menggunakan yang disebut Nibbana atau Nirwana, yang juga kita melihat konsep ini sama dengan konsep agama-agama yang lain, yaitu sebagai tujuan hidup. Kalau agama yang lain menganggap bahwa mati itu kehadiran Tuhan atau di depan, di sisi, di rumah, dan di sebagainya, dipanggil, maka Nibbana pun adalah menjadi tujuan akhir seorang umat Buddha untuk mengakhiri kehidupan ini. Nah, Nibbana sendiri tak terceritakan. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya kita tidak pernah bisa menceritakan apapun yang kita alami, perbedaan warna, rasa nasi, pengalaman-pengalaman yang lain, tidak bisa kita ceritakan. Tetapi hanya kita bisa buktikan, datang dan buktikan yang disebut ehipasiko. Dan cara membuktikannya adalah dengan melaksanakan jalan mulia berunsur 8. Jalan mulia berunsur 8 yang sering dikelompokkan sila samadhi-panya, sebetulnya dia adalah panya, sila, samadhi, dan panya lagi. Cuman panya yang pertama adalah lokia panya, yaitu teori tentang kebijaksanaan, kemudian menjalankan sila atau kemoralan, menjalankan meditasi, sehingga akhirnya tercapailah panya yang kedua, yaitu lokutara panya, yaitu kesucian atau nibbana itu sendiri. Kemudian panya yang di dalam jalan mulia berunsur 8 itu terdiri dari bahwa pandangan benar, pikiran benar. Pandangan yang benar ini adalah mengerti tentang 4 kesunyataan mulia, bahwa hidup sesungguhnya adalah berisi ketidakpuasan. Tidak puas ini ada sebabnya yang disebut keinginan. Sehingga apabila keinginan bisa dikendalikan, maka tercapailah kebahagiaan yang disebut Nibbana. Dan cara mengendalikan keinginan yang disebut jalan mulia berunsur 8. 4 kesunyataan mulia ini termasuk di dalam pandangan yang benar. Kemudian punya pikiran yang benar adalah pikiran untuk terbebas dari ketamaan, terbebas dari kebencian, terbebas dari kegelapan batin. Supaya kita bisa terbebas dari ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin, kita melaksanakan sila. Ucapan benar, perbuatan benar, dan mata pencaharian yang benar. Kenapa demikian? Karena di dalam sila itu sendiri nanti bisa ada latihan tidak membunuh, mencuri, melanggar kesusilaan, bohong, dan mabuk-mabukan, yang merupakan latihan
mengurangi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Kemudian kita juga sekaligus melaksanakan yang disebut samadhi yang benar atau meditasi yang terdiri dari daya upaya benar, konsentrasi benar yang dikembangkan dalam vipassana, dan juga nanti samadhi yang benar yaitu pencapaian jhana di dalam vipassana, di dalam samatha bhavana. Nah, dengan demikian 8 hal ini dilakukan bersama-sama. Jadi tidak, saya akan dalam kehidupan ini saya menjalankan sila sajalah, pokoknya nanti kehidupan yang akan datang baru suci. Tidak bisa. Atau saya mau ngambil meditasi saja, saya tidak mau yang lain-lain, juga tidak bisa. Karena ini disebut jalan mulia berunsur 8. Satu jalan yang terdiri dari 8 unsur. Sama dengan kita semua melihat tembok. Tembok ini hanya satu kelihatannya, tetapi dia terdiri dari berbagai macam unsur. Ada unsur catnya, ada unsur semennya, ada unsur pasirnya, ada unsur batu batanya, dan lain sebagainya. Satu tembok terdiri dari banyak unsur. Kita tidak bisa lepas satu demi satu. Demikian pula jalan mulia berunsur 8. Dia adalah satu kelompok yang harus dilaksanakan bersama-sama, sehingga akhirnya orang mencapai kesucian di dalam kehidupan ini yang disebut sa-upadesesa nibbana, yaitu pencapaian konsep ketuhanan di dalam kehidupan ini juga yang masih bersisa, yaitu badannya sendiri. Kemudian kalau seseorang meninggal setelah mencapai kesucian dalam kehidupan ini disebut anupadesesa nibbana, yaitu nibbana yang tak ada sisa, konsep ketuhanan yang sudah tidak mempunyai sisa lagi ketika seseorang mencapai nibbana dan tak terlahirkan kembali setelah kehidupan ini, karena nibbana bukan surga seperti yang dikenal oleh masyarakat biasa. Inilah yang perlu saya sampaikan dalam perjumpaan kita pada pagi hari ini tentang konsep ketuhanan yang Maha Esa di dalam agama Buddha. Semoga apa yang kita bahas pada pagi hari ini memberikan manfaat, memperkuat keyakinan Anda pada Buddha Dhamma, menambah semangat Anda di dalam mempelajari Dharma, serta yang paling penting mempraktekkan Dharma, sehingga tercapailah sa-upadesesa nibbana di dalam kehidupan ini juga. Semoga Anda berbahagia, semoga semua makhluk yang tampak maupun yang tidak tampak memperoleh kebaikan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing.